Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsir, amma ba'du. Teman-teman, kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke-224. Di bait ini kita masih membahas tentang a'lama dan aghra beserta dengan saudara-saudaranya. Dan di sini kita akan membahas, di bait ini kita akan membahas 5 fiil-fiil lain yang dia beramal seperti a'lama dan aghra yang bermutaaddi kepada dua maf'ul. Nah, apa saja? Mari kita simak ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jika ini bagus, silahkan di share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk di like. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Wa karas sabiqi nabba akhbaraka haddasa anba'a kadzaka khabbara. Wa karas sabiqi nabba akhbara haddasa anba'a kadzaka khabbara. Wa ka'ara, dan yaitu, ini khabar muqaddam, yaitu seperti ara, as-sabiqi yang telah lalu. Ya, yang telah lalu. Yang telah lalu ini maksudnya aro yang dia bermutaaddi kepada 3 maf'ul ya. Aro yang bermutaaddi kepada 3 maf'ul, bukan yang 2 maf'ul. Maaf, sorry ya. Nabba'a, adapun lafaz nabba'a, akhbaro dan akhbaro, haddasa dan haddasa, amba'a dan amba'a. Jadi 4 ini seperti aro yang sudah lalu, yaitu aro yang bermutaaddi 3 maf'ul. Ingat itu. Saya tadi di awal agak keliru ya. Kadzaka, yaitu seperti itu pula, seperti naba'a, akhbaro, haddasa dan amba'a. Khabbaro, adapun lafaz khabbaro. Jadi yang seperti aro yang bermutaaddi kepada 3 maf'ul itu adalah fiil-fiil naba'a, akhbaro, haddasa, amba'a dan khabbaro. 5 fiil ini dia beramal seperti aro yang sudah lalu, yaitu yang bermutaaddi kepada 3 maf'ul. Maf'ul pertama dia merupakan fa'il fil ma'na, ya, fa'il fil ma'na. Kemudian maf'ul kedua dan maf'ul ketiga itu merupakan mubtada dan khabar susunannya pada asalnya begitu. Oke, kita akan baca syarah Ibnu Aqil. Taqaddama annal musannifa 'addal af'ala al-muta'addiyata ila salasati mafa'ila sab'atan. Sudah dijelaskan bahwasanya musannif menganggap fiil-fiil yang bermutaaddi kepada 3 maf'ul itu ada 7. Wa sabaqa dzikru a'lama wa ara, dan sudah terlebih dahulu disebutkan a'lama dan ara. Wa dzakara fi hadzal baiti al-khamsatal baqiyata, dan beliau menyebutkan dalam bait ini 5 yang tersisa. Wahya, yaitu nabba'a, lafaz nabba'a, kaqaulika nabba'tu Zaidan amron qa'iman, seperti ucapan kamu contohnya, saya nabba'tu, saya telah memberikan kabar Zaidan kepada Zaid, amron qa'iman, bahwa Umar itu berdiri. Jadi Zaidan ini fa'il fil ma'na, dia yang mendapatkan kabar. Kemudian amron ini mubtada fil ma'na, qa'iman ini merupakan khobar ya, aslinya khobar. Jadi amrun qaimun, Umar itu berdiri. Jadi ini memberikan kabar kepada Zaid bahwa si Umar itu berdiri. Wa minhu, dan yaitu, ini khobar muqaddam juga, dan yaitu sebagian dari contoh nabba'a. Qauluhu, adapun ucapan penyair, ini berarti khobar muqaddam ya, qauluhu ya. Nubi'tu, aku diberitahu. Jadi di sini maf'ul pertamanya dia menjadi naibul fa'il. Tu, lafaz tu ini maf'ul pertama dari nubbi'a. Nubbi'a kan asalnya nabba'a. Bina maklum nabba'a. Ketika berubah menjadi bina
maf'ul menjadi nubbi'a. Nah, maf'ul pertama harus menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il, maka menjadi marfu' dia. Nubbi'tu. Tu domir yang bermahal marfu'. Lalu maf'ul kedua dan ketiga itu berubah menjadi maf'ul kedua dan maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Nah, di sini zur'ata sebagai maf'ul yang pertama. Nubbi'tu aku telah diberikan kabar zur'ata bahwa zur'ah wasafahatu kasmiha. Ini jumlah mu'taridah, adapun kebodohan itu seperti namanya, yaitu ya keburukan. Itu yuhdi. Ya, yuhdi ini khobar dari zur'ata pada dasarnya, tapi di sini menjadi maf'ul kedua. Jadi maf'ul pertama zur'ata, maf'ul kedua yuhdi. Yuhdi telah memberikan ilayah kepadaku gharaibal asy'ari terhadap syair-syair yang asing. Jadi aku telah diberikan kabar bahwa si Zur'ah itu telah memberikan kepadaku syair-syair yang asing, kata-kata yang asing, yang enggak layak dikatakan lah, gitu. Wasafahatu kasmiyah maksudnya dia Zur'ah itu bodoh gitu, seperti namanya. Jadi dia menganggap jadi ceritanya itu ada seseorang si Zur'ah ini memberikan saran kepadanya, kemudian ditolak sarannya si Zur'ah lalu mengolok-ngolok si yang menolak tersebut. Nah, yang menolak itu membuat sebuah syair seperti ini. Aku diberikan kabar bahwa si Zur'ah itu mengatakan hal-hal yang tidak layak kepadaku, maksudnya begitu. Ya, kata-kata ancaman dan lain sebagainya begitu. Nah, di sini berarti Zur'ata dia maf'ul kedua, yuhdi maf'ul ketiga. Nah, maf'ul pertamanya nubi'tu, tu-nya ini maf'ul pertama, tapi dia menjadi naibul fa'il, maka dia menjadi marfu'. Lalu yang awalnya maf'ul kedua ketiga di sini berubah menjadi ke satu dan kedua. Zur'ata maf'ul pertama, yudi maf'ul kedua, karena di sini berupa naibul fa'il ya, yang maf'ul pertamanya ya. Kemudian wa akhbara kaqaulika. Yang kedua adalah lafaz akhbaro, seperti ucapanmu akhbartu, aku memberikan kabar Zaidan kepada Zaid, ahoka bahwa saudaramu itu muntalikon pergi gitu. Wa minhu qauluhu, sebagian contohnya adalah ucapan penyair, wa ma alaiki idza ukhbirtini tanifan wa ghaba ba'luki yauman an ta'udini. Wa ma alaiki, dan tidaklah itu alaiki membahayakan terhadap dirimu, ini menjadi khabar muqaddam. Idza ukhbirtini ini menjadi idza ini di sini menjadi dzaraf zaman ya, ketika ya. Idza ukhbirtini danifan, idza ukhbirti ketika kamu diberikan kabar nih bahwa aku itu danifan sakit. Jadi di sini ukhbirti asalnya kan akhbaro, berubah menjadi majhul menjadi ukhbiro. Kemudian ti ini asalnya adalah maf'ul pertama. Jadi asalnya akhbartukini ya. Akhbartukini danifan. Jadi aku memberikan kabar kepada kamu perempuan bahwa aku sakit. Tapi di sini dibuat menjadi majhul, jadi fa'ilnya dibuang. Maka maf'ul pertama yang tadi ki berubah menjadi ti, yang awalnya nasab berubah menjadi marfu. Ukhbirti. Maf'ul kedua dan ketiga berubah menjadi maf'ul pertama dan kedua. Ni maf'ul pertama dan ifan maf'ul kedua. Awalnya dia merupakan maf'ul kedua dan ketiga, maka bergeser posisinya. Jadi idza ukhbirtini, apabila engkau diberikan kabar bahwa aku sakit. Wa ghaba, dan sedang tidak ada siapa ba'luki suamimu yauman di suatu hari. Anta'udini, adapun engkau menjenguk aku. Nah, di sini menjadi mubtada muakhar. Ini alaiki khabar muqaddam. Jadi wa ma alaiki idza ukhbirtini danifan wa ghaba ba'luki yauman anta'udini. Dan tidaklah membahayakan dirimu ketika kau diberikan kabar bahwa aku sakit dan suamimu tidak ada suatu hari nanti, engkau bisa menjengukku gitu. Jadi tidak apa-apa engkau menjengukku ketika engkau mendapat kabar bahwa aku sakit dan suamimu tidak ada di suatu hari nanti. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga haddasa. Kaqaulika, seperti ucapanmu haddastu Zaidan Bakran muqiman. Haddastu, aku telah memberikan kabar Zaidan kepada Zaid, Bakran bahwasanya Bakar itu muqiman, orang yang bermukim.
sedang bermukim bisa. Jadi haddastu ini menjadi fiil ya. Kemudian Zaidan maf'ul pertama sebagai fa'il fil makna. Kemudian bakron ini asalnya mubtada, mukiman asalnya khobar. Maf'ul pertama, kedua dan ketiga berarti ini kan. Nah, di sini contoh wa minhu qauluhu yang yaitu contohnya jadi biasa jelaskan ya susunannya. Au mana'tum ma tas'aluna. Au mana'tum, au ini bermakna in atau jika berarti. Atau jika kamu menghalangi ma tas'alun apa yang kalian diminta. Artinya jika kalian menghalangi apa yang kalian diminta gitu. Tidak mau memberi yang diminta maksudnya. Faman huddistumuhu lahu alainal wala'u. Faman maka siapa huddistumu yang kalian diberikan kabar, sama ini pakai sigot majhul lagi ya, bukan maf'ul, bukan fa'il, tapi dia majhul lagi. Faman huddistumu maka siapa yang kalian diberikan kabar terhadap man bahwa lahu bagi dia alaina atas kami al-wala'u adapun kekuasaan. Jadi ibaratnya susunannya huddistumu itu huddisa, jadi kata haddasa maf'il mabni fa'il menjadi huddisa. Kemudian disambung dengan dhamir antum menjadi huddistum. Jadi di situ merupakan susunan fiil dan naibul fa'il. Jadi tum ini naibul fa'il. Asalnya itu dia adalah maf'ul pertama. Seperti tadi yang saya jelaskan. Hu ini menjadi maf'ul kedua, asalnya dia hu menjadi maf'ul pertama, asalnya dia maf'ul kedua. Kemudian maf'ul ketiganya yang sekarang menjadi maf'ul kedua itu adalah jumlah ismiyah. Yaitu lahu menjadi khobar muqaddam, al-wala'u menjadi mubtada muakhar begitu. Faman hudistumuhu maka siapakah yang kalian diberikan kabar bahwa dia lahu alainal wala'u, dia memiliki kekuasaan atas kita. Jadi maka ini kita kalau terjemahkan secara letterlek, maka siapa sih yang kalian itu diberi kabar bahwa orang itu punya kekuasaan atas kita gitu loh. Siapakah yang dikabarkan kepada kalian bahwa dia punya kekuasaan kepada kita? Jadi gitu artinya. Ya emang agak ribet bahasa Arab, tapi ya begitu artinya ya. Kemudian yang keempat, amba'a kaqaulika seperti ucapanmu, amba'tu Abdullahi Zaidan musafiron. Anba'tu aku memberikan kabar Abdullahi kepada Abdullah Zaidan bahwa Zaid itu musafiron, orang yang pergi. Kenapa saya terjemahkan menggunakan itu? Ya karena ini saya anggap secara maknawi dia adalah khobar begitu. Tapi secara susunan lafaz dia menjadi maf'ul pertama dan maf'ul kedua dan ketiga. Maf'ul pertamanya Abdullah. Aku memberikan kabar bahwa aku memberikan kabar kepada Abdullah bahwa Zaid itu pergi. Contoh di sini ada syair wa unbitu qaisan walam abluhu kama za'mu khairu ahli Yaman. Wa unbitu aku diberikan kabar. Nah lagi dia menggunakan sigot majhul lagi. Jadi tuh ini maf'ul pertama asalnya. Maf'ul keduanya qaisan, ya. Maf'ul pertama qaisan. Kemudian maf'ul ketiganya khairu ahli Yaman. Ini maf'ul ketiga ya. Ya, maf'ul ketiga ini. Nah, maf'ul pertamanya berdua menjadi naibul fa'il. Unbitu aku diberikan kabar Qaisan bahwa si Qais walam abluhu, padahal aku belum mengujinya, kama za'amu sebagaimana mereka mengira dia khairul ahli Yaman, itulah sebaik-baik ahli Yaman, penduduk Yaman. Jadi Qaisan maf'ul kedua, ini khairul ahli Yaman itu maf'ul ketiga. Tapi bisa jadi ini dibuang ya. Bisa jadi wa unbitu Qaisan khair ahli Yaman walam abluhu kama za'amu khair ahli Yaman, bisa seperti itu. Jadi ini ya seperti itu ya. Kemudian wa khabbara, lafaz khabbara kaqaulika seperti ucapan kamu, khabbartu Zaid dan Amran ghaiban. Aku memberikan kabar kepada Zaid bahwa Amr itu tidak ada. Ghaib, tidak hadir. Wa minhu qauluhu, contoh khabirtu Sauda al-Ghamim, aku telah diberikan kabar bahwa Sauda al-Ghamim itu maridutan sakit.
Ini maf'ul kedua, ini maf'ul ketiga. Maf'ul pertamanya menjadi naibul fa'il di sini tu ya. Fa aqbaltu, maka bersiap, maka aku mengunjungi dia min ahli dari keluargaku di Misro. Maka aku bersiap berangkat min ahli dari keluargaku di Mesir, a'uduha, aku akan menjenguknya gitu. Jadi aku diberikan kabar bahwa Sauda al-Ghamim sedang sakit, maka aku akan berangkat dari rumahku di Mesir untuk menjenguknya. Artinya seperti itu. Oke, di sini kita sudah sampai jadi 5 tadi ya. Haddasa, amba'ak, khabbara, nabba'a ya kan? Khabbara yang terakhir ya. Kemudian di sini dikatakan oleh Al-Alama Ibnu Aqil, wa inna ma qala al-musannifu wa qara sabiki, sesungguhnya musannif hanyalah mengatakan wa qara sabiki. Karena apa? Li'annahu taqaddama fi hadzal babi anna ara taratan ta'adda ila salasati mafa'ila wa taratan ta'adda ila isnaini. Karena sudah dijelaskan di bab ini bahwa aro itu kadang bisa bermutaaddi kepada 3 maf'ul, wa taratan, dan kadang bisa bermutaaddi kepada 2 maf'ul. Wa kana qad dzakara awalan aro al-muta'addiyati ila salasatin. Dan beliau pertama itu menyebutkan aro yang bermutaaddi kepada 3 maf'ul. Fanabbaha ala anna hadhil af'ala khamsata mislu aro sabiq. Maka beliau mempertegas bahwa fiil-fiil 5 ini yang di bait ini itu seperti aro yang sudah dijelaskan pertama dulu gitu, yaitu yang bermutaaddi. Wa ya al-mutaaddi ila salasatin, yaitu aro yang bermutaaddi kepada 3 maf'ul. La misla aro al-mutaakhirah, tidak seperti aro yang terakhir. Aro yang kedua itu kan disebutkan dia bermutaaddi kepada 2 maf'ul ya kan. Wa hiya al-mutaaddiyati ila isnainin. Aro yang mutaakhir yang kedua itu yang bermutaaddi kepada 2 maf'ul. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan lanjutkan di bab selanjutnya ya, setelah aro ini. Oke, terima kasih dimana sampai akhir. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.